Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, saya Adinda Zulfa Kamila dari 12 MIPA 3 nomor absen 1. Saya akan menjelaskan materi tentang korosi. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang konsep korosi. Yang kedua, faktor dan penghambat korosi. Yang ketiga, praktikum yang saya lakukan selama 5 hari. Yang keempat, kesimpulan. Korosi atau perkaratan merupakan proses elektrokimia di mana logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam dapat berupa oksida ataupun karbon. Reaksi yang terjadi dalam proses korosi ada anode Fe besi yang mengalami oksidasi menjadi Fe2+. Katode oksigen mengalami reduksi. Ion Fe2+ tersebut kemudian mengalami oksidasi lebih lanjut dan menghasilkan Fe2O3 dengan mengikat molekul H2O, air. Apa saja faktor penyebab korosi? Ada air, yang merupakan faktor utama penyebab korosi. Ada kelembapan udara, karena terdapat uap air yang dapat mempercepat korosi. Selanjutnya ada elektrolit, yang merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan, sehingga elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Selanjutnya ada permukaan yang tidak rata. Permukaan yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan, yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih menyebabkan korosi sulit terjadi. Bagaimana cara kita menghambat korosi? Dengan cara pengecatan. Yang kedua dengan cara pelumuran menggunakan oli atau pelumas. Yang ketiga dengan melakukan pelapisan timah. Selanjutnya yaitu dengan galvanisasi atau pelapisan logam Zn atau seng. Selanjutnya yaitu menggunakan perlindungan katode dengan menggunakan logam lain yang lebih reaktif sebagai anode korban. Pada gambar tersebut, besi yang ada di dalam tanah dihubungkan dengan magnesium atau Mg yang mengandung potensial lebih rendah sehingga mudah teroksidasi, dan besi dapat menerima elektron untuk menghindari perkaratan. Tujuan saya melakukan praktikum ialah: pertama, menyampaikan pengaruh berbagai cairan terhadap korosi pada paku. Kedua, menyampaikan penyebab dan pencegahan korosi. Dan yang ketiga, mengamati proses korosi paku pada beberapa media. Alat dan bahan yang saya gunakan: 8 buah paku, air garam, air cuka, gelas plastik, dan juga karet. Ini merupakan gambar praktikum yang sudah saya ambil pada gelas terbuka hari pertama dan hari kelima. Pakunya juga kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat pada gelas tertutup hari pertama dan hari kelima, dan juga di situ juga ada gambar pakunya yang sudah saya foto. Setelah itu kita lihat data pengamatan saya. Pada gelas kosong keadaan terbuka, tidak ada zat cair, pakunya berkarat sangat sedikit. Dan pada gelas kosong tertutup, tidak ada zat cair dan pakunya tidak berkarat. Pada gelas berisi air terbuka, airnya kecoklatan
dan pakunya berkarat banyak. Pada gelas air yang tertutup, airnya coklat bening dan pakunya berkarat cukup banyak. Pada gelas air garam yang terbuka, air kuning kecoklatan dan pakunya berkarat hampir semua. Pada gelas air garam tertutup, airnya kuning dan pakunya berkarat setengah. Pada gelas cuka terbuka, air coklatnya bening dan pakunya berkarat bagian ujung. Pada gelas cuka tertutup, air coklatnya bening dan berkarat sedikit. Dari data tersebut, dapat kita urutkan larutan tercepat. Yang pertama ialah air garam. Kenapa? Karena air garam merupakan asam kuat yang mudah terjadi oksidasi, transfer elektron. Yang kedua ada air, karena air merupakan faktor utama penyebab terjadinya korosi. Dan yang ketiga ada air cuka. Kenapa kak nggak air cuka aja yang pertama, padahal air cuka itu asam loh kak? Ya karena air cuka itu asam lemah, maka dari itu air garam dan air itu lebih cepat dalam melakukan korosi pada paku. Dan yang terakhir ada gelas kosong. Gelas kosong itu hanya memanfaatkan udara, oksigen. Padahal faktor utama terjadinya korosi itu adalah air dan oksigen. Dari praktikum yang sudah saya amati, saya dapat menyimpulkan bahwa korosi pada logam besi itu terjadi karena oksigen dan air. Kecepatan dan jumlah korosi itu ditunggu oleh berbagai faktor. Dan korosi dapat dicegah atau dilindungi oleh bahan anti korosi. Di sini saya menampilkan salah satu kuetos dari Bob Sadino. Berhentilah membuat rencana, melangkahlah. Kalau kita buat rencana saja tanpa melakukannya, rencana itu tidak ada hasilnya dan sia-sia. Maka dari itu kita harus berusaha untuk bisa maju dan melangkah. Walaupun sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.